nasionalisme dan menjaga NKRI. Konsep tentang arti bangsa dan kebangsaan di Indonesia telah dirumuskan oleh The Founding Father sejak sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Rumus konsep kebangsaan itu dapat dilacak pada pemikiran Soekarno saat menyampaikan pidatonya yang fenomenal pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno meletakkan kebangsaan sebagai dasar berdirinya sebuah bangsa, dalam hal ini di Indonesia. Menurut Soekarno, konsep kebangsaan berdasarkan persatuan antara orang dan tempat. Konsep ini melahirkan apa yang biasa disebut sebagai tanah air. Suatu bangsa dan kebangsaan itu tidak berdasarkan satu daerah tertentu, misalnya Jawa, tetapi mencakup semua pulau, semua etnis, dan teritorial Indonesia. Ini menjadi landasan pentingnya persatuan Indonesia, mencintai dan turut menjaga keutuhan NKRI. Pemahaman yang substansial terhadap makna kebangsaan mengantarkan pada sikap nasionalisme yang menghendaki rasa ingin bersatu, persatuan perangai, dan nasib. Paham kebangsaan dibangun berdasarkan semangat kebersamaan, yang tidak hanya pada satu wilayah atau daerah tertentu, tetapi mencakup keseluruhan daerah, apalagi bangsa Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Paham kebangsaan dibangun berdasarkan semangat kebersamaan, yang tidak hanya pada suatu wilayah atau daerah tertentu, tetapi mencakup keseluruhan daerah, apalagi bangsa Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat dan bangga mempunyai kebersamaan kebudayaan, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri, seperti merasa memiliki dan mencintai tanah air. Unit 2 NKRI dan Kedaulatan Wilayah. Sebuah wilayah negara atau wilayah negara kesatuan Republik Indonesia NKRI menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 1. Batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah. 2. Wilayah perbatasan ternyata memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dilihat dari sudut pandang perbatasan, kabupaten atau kota, dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten atau kota, antar provinsi. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 Permendagri nomor 76 tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintah perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Unit 3 sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Sejak dekade 1970-an telah disepakati beberapa Memorandum of Understanding atau MOU, yakni MOU antara Indonesia dan Malaysia di Jakarta pada 26 November 1973. Minutes of the first meeting of the Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee pada 16 November 1974, serta minutes of the second meeting of the Joint Indonesia-Malaysia Boundary
Community di Bali pada 7 Juli 1975. Tahun 2000 dilakukan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk Joint Survey on Demarcating. Ia merupakan tindak lanjut dari perjanjian tahun 1975. Namun demikian, perjanjian damai antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus sengketa batas wilayah ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang melibatkan negara lain sejak masa kolonialisme. Uti Possidetis Juris adalah suatu negara yang baru dapat mewarisi kekayaan dan wilayah negara penguasa sebelumnya. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa Indonesia mewarisi wilayah Belanda, sedangkan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Hal ini lumrah dan menjadi kebiasaan yang diakui secara internasional dan diterapkan di banyak negara bekas jajahan. Atas hukum internasional pasca Curtis Macpherson menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terkait kepada perjanjian tersebut, artinya Indonesia dan Malaysia tidak sanggup berhak memiliki serta tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas Traktat London.
Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila.